Ini milik semua. Jadi, ya dalam mengambil hal-hal ini juga saya musti proper, sabar, timing-nya bener, musti waras ngambil keputusannya gitu loh. Sesuai harapan publik, tepat pagi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya pilih mundur dari jabatannya di PSSI. Tonya, sesuai harapan publik, tepat pagi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya pilih mundur dari jabatannya di PSSI. Blunder besar setelah tunjuk Patrick Kluivert dan gagal total ke Piala Dunia 2026, serta sebut peluang Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia adalah 0%. Benarkah Erick Thohir resmi mundur dari PSSI? Begini faktanya, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 menyisakan banyak tanda tanya besar. Di bawah komando pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, Garuda menelan 2 kekalahan berturut di putaran keempat kualifikasi, masing-masing dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Namun yang paling menyita perhatian bukan hanya hasilnya, melainkan keputusan kontroversial Kluivert dalam menurunkan line up. Hal inilah yang membuat legenda sepak bola Indonesia, Firman Utina, angkat bicara dengan nada tajam. Berikut ini 3 fakta utama dari kritik keras Firman Utina terhadap Patrick Kluivert dan kinerja PSSI. 1. Pemilihan pemain yang dinilai tak serius. Firman Utina menilai bahwa Kluivert tidak memiliki keseriusan dan ketelitian dalam memilih pemain untuk laga penting pra-Piala Dunia. Ia menyebut pelatih seharusnya bisa membaca kebutuhan tim, bukan hanya mengandalkan nama besar atau eksperimen semata. Dari segi pemilihan pemain, kita lihat bahwa tidak ada keseriusan dari pelatih melihat pemain-pemain mana yang dibutuhkan oleh timnas nasional, ujar Firman Utina. Mantan kapten timnas itu menyayangkan keputusan Kluivert yang justru menurunkan pemain seperti Beckham Putra dan Jakob Sayuri, sementara pemain berpengalaman seperti Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner malah disimpan di bangku cadangan. Menurut Firman, keputusan itu menunjukkan pelatih tidak memahami kualitas dan karakter pemain Indonesia yang sudah terbukti di level internasional. 2. Kesalahan menempatkan posisi pemain. Selain pemilihan skuad, Firman juga menyoroti strategi Kluivert dalam menempatkan pemain di posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ia mengambil contoh Mark Klok dan Ricky Kambuaya, 2 pemain yang dianggap tak dimainkan di posisi terbaik mereka. Sejak kapan Klok bermain di klub dengan 2 holding midfield? Kalau Ponario Astaman atau Bima Sakti yang main di situ, pasti masih bisa, ucap Firman menegaskan. Menurutnya, pemain seperti Joey Pelupesi seharusnya berada di posisi gelandang bertahan utama, disokong oleh Tom Haye. Sementara itu, Ricky Kambuaya dinilai tidak cocok dipasang sebagai gelandang serang nomor 10. Ricky itu bukan tipe pemain yang ditekan terus. Dia butuh ruang, butuh space untuk bergerak dari tengah ke depan. Jelas Firman, sayang sekali Patrick Kluivert dengan gampangnya telah menghancurkan mimpi 290 juta publik Indonesia. 3. Potensi pemain tidak digali secara maksimal. Firman Utina juga menilai bahwa tim pelatih di bawah Patrick Kluivert gagal menggali potensi terbaik dari pemain yang mereka miliki. Banyak pemain menurutnya tampil di bawah performa karena tidak dimainkan sesuai kekuatan utama masing-masing.
Itulah yang saya bilang. Patrick Kluivert dan teman-temannya tidak mau coba untuk menggali bahwa pemain-pemain ini lebih baik di posisi mana potensinya, ujar Firman dengan nada kecewa. Ia menambahkan pelatih asing harusnya lebih terbuka dan belajar memahami karakter pemain lokal, bukan justru memaksakan gaya bermain yang tak cocok dengan kultur sepak bola Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian juga sependapat dengan pernyataan Firman Utina? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Tanpa bermaksud menyudutkan, kritik Firman Utina ini menjadi pengingat penting bagi siapapun yang memegang tongkat komando Timnas Indonesia. Garuda tidak hanya butuh pelatih dengan nama besar, tapi juga pemimpin yang benar-benar memahami jantung permainan dan karakter pemain Nusantara. Bangkitnya Timnas tidak akan datang dari strategi semata, tapi dari keseriusan, ketepatan membaca potensi, dan rasa cinta terhadap lambang Garuda di dada. Lebih lanjut, kritik tajam dari Firman Utina ini sebenarnya mencerminkan keresahan banyak pecinta sepak bola tanah air. Setelah begitu banyak harapan disematkan kepada Patrick Kluivert, hasil yang ditunjukkan justru belum sebanding. Dua kekalahan berturut bukan sekedar soal taktik, tapi juga soal bagaimana pelatih memahami DNA permainan Indonesia yang berbeda dengan Eropa. Kluivert datang dengan nama besar, tapi besar nama saja tidak cukup di sepak bola Asia Tenggara yang penuh dinamika dan karakter kuat. Pemain Indonesia butuh pelatih yang mampu menyentuh sisi emosional mereka, bukan sekedar memoles strategi di atas kertas. Ketika Firman menyebut tidak ada keseriusan melihat pemain, itu bukan sekedar sindiran, melainkan bentuk kepedulian dari sosok yang pernah berjuang dengan lambang Garuda di dada. Kini, kritik itu seharusnya menjadi bahan introspeksi, bukan hanya bagi Kluivert, tapi juga bagi federasi dan tim pelatih. Indonesia sudah memiliki talenta hebat, tinggal bagaimana mereka diperlakukan dan diarahkan dengan benar. Bila kesalahan serupa terus diulang, Garuda akan kembali terbang rendah, padahal sayapnya sudah siap menjangkau langit yang lebih tinggi. Situasi ini memang menyakitkan bagi para pendukung Garuda, tapi bukan berarti akhir dari segalanya. Justru dari kegagalan seperti inilah semangat sejati sebuah tim diuji. Setiap kekalahan menyimpan pelajaran dan setiap kritik adalah bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Timnas Indonesia sudah menunjukkan berkali-kali bahwa mereka bisa bangkit. Dulu ketika dianggap tak punya harapan, mereka justru mengejutkan Asia. Kini tinggal bagaimana seluruh elemen, pemain, pelatih, federasi, dan supporter bersatu untuk memperbaiki apa yang kurang. Jangan biarkan rasa kecewa mematikan semangat. Garuda pernah jatuh, tapi selalu punya sayap untuk terbang lagi. Karena di balik setiap kegagalan, selalu ada peluang baru untuk menulis kisah kemenangan yang lebih besar. Yang penting, jangan berhenti percaya pada pemain, pada tim, dan pada Indonesia. Jay Itzes, Ole Romeni, hingga Kevin Dix siap bela Garuda di Piala ASEAN FIFA. Ini 3 faktanya. Sebelumnya diberitakan, FIFA resmi meluncurkan Piala ASEAN FIFA, sebuah turnamen baru yang akan mempertemukan seluruh negara Asia Tenggara dalam format resmi di bawah naungan Federasi Sepak Bola Dunia.
Peluncuran dilakukan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 26 Oktober 2025. Turnamen ini digadang bakal mengubah wajah sepak bola ASEAN, termasuk membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk tampil dengan kekuatan terbaiknya dari Jay Itzes hingga Kevin Diggs. Berikut 3 faktanya. 1. Turnamen baru resmi di bawah FIFA, ASEAN naik level. Langkah FIFA menghadirkan Piala ASEAN bukan sekedar seremoni. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa turnamen ini menjadi bentuk dukungan terhadap perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Piala ASEAN FIFA digelar di kawasan ini dengan melibatkan semua 11 negara anggota. Hal ini akan memberikan dampak besar bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga seluruh dunia, ujar Infantino seperti dikutip dari media Malaysia Berita Harian. Ia menambahkan, angka 11 melambangkan kesatuan dan kekuatan, sama seperti jumlah pemain dalam satu tim sepak bola. Kini tim ASEAN sudah lengkap dan siap untuk menang. Peluncuran turnamen ini turut disaksikan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN. Dengan penandatanganan nota kesepahaman antara FIFA dan ASEAN, turnamen ini resmi menjadi simbol persatuan sepak bola di kawasan. 2. Timnas Indonesia bisa tampil full tim. Kabar baik datang bagi pencinta Garuda. Jika Piala ASEAN FIFA benar-benar masuk kalender resmi FIFA, maka seluruh klub di dunia wajib melepas pemain mereka untuk memperkuat tim nasional. Artinya tidak ada lagi alasan bagi pemain Indonesia di Eropa untuk absen. Nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Diggs, Miliano Jonathans, hingga Ole Romeni bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang ini. Kehadiran mereka akan membuat skuad Garuda tampil lebih kompetitif, bahkan berpotensi menguasai kawasan ASEAN dengan kualitas permainan yang lebih tinggi. Berbeda dengan Piala AFF yang sering digelar di luar jadwal FIFA Matchday, Piala ASEAN FIFA direncanakan berlangsung pada periode FIFA Matchday. Formatnya diperkirakan akan menyerupai UEFA Nations League, di mana negara-negara akan bersaing dalam sistem liga dengan promosi dan degradasi. 3. Hadirkan poin ranking FIFA yang lebih besar. Salah satu keunggulan utama dari turnamen ini adalah kontribusinya terhadap peringkat FIFA. Jika benar masuk agenda resmi, setiap pertandingan di Piala ASEAN FIFA akan memberikan poin besar, bahkan mencapai belasan poin untuk satu kemenangan. Berbeda dengan turnamen non-resmi seperti Piala AFF yang hanya memberikan 1-3 poin per laga, turnamen ini bisa menjadi ajang penting bagi negara-negara ASEAN untuk mendongkrak posisi mereka di ranking dunia. Bagi Indonesia, hal ini sangat berarti. Dengan deretan pemain naturalisasi yang tampil di Liga Top Eropa dan dukungan penuh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, peluang Garuda untuk mencetak sejarah di turnamen ini terbuka lebar. Tanpa diragukan, Piala ASEAN FIFA bukan sekedar turnamen baru, tapi juga momentum kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Bagi timnas Indonesia, ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka tak hanya jago kandang, tapi juga mampu bersaing dengan kekuatan penuh di panggung internasional. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah besar yang sangat strategis bagi sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Dengan hadirnya Piala ASEAN FIFA, kawasan ini akhirnya mendapat perhatian langsung dari Federasi Sepak Bola Dunia. Hal ini bukan hanya soal prestis, tetapi juga tentang peningkatan kualitas kompetisi, profesionalisme, dan kesempatan bagi negara-negara ASEAN untuk bersaing dalam level yang lebih tinggi. Bagi Indonesia, momentum ini bisa menjadi pembuktian bahwa sepak bola tanah air sudah berkembang dan siap tampil sejajar dengan negara-negara kuat di Asia. Jika benar pemain-pemain top seperti Jay Itzes, Kevin Diggs, dan Ole Romeni bisa turun membela merah putih, timnas Indonesia akan tampil dengan kekuatan terbaik yang belum pernah ada sebelumnya. Namun di balik antusiasme itu, tantangannya juga besar.
PSSI dan seluruh elemen sepak bola nasional perlu memastikan kesiapan tim, jadwal liga, serta koordinasi dengan klub-klub agar tidak terjadi benturan kepentingan. Bila dikelola dengan baik, Piala ASEAN FIFA bukan hanya sekedar turnamen, tapi batu loncatan menuju kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah dunia. Setiap perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk bermimpi lebih tinggi. Hadirnya Piala ASEAN FIFA adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh Indonesia. Saat dunia mulai melirik Asia Tenggara, inilah momen bagi Garuda untuk menunjukkan bahwa kita bukan hanya peserta, tapi pesaing sejati. Jangan takut bersaing, jangan puas dengan pencapaian kecil. Dengan semangat juang, disiplin, dan kerjasama yang kuat, Indonesia bisa membuktikan bahwa merah putih pantas dikibarkan di podium tertinggi. Saatnya Garuda bangkit, bukan sekedar terbang, tapi mengudara membawa nama bangsa dengan penuh kebanggaan. Indonesia heboh. Isu keluar dari AFC bikin geger. Zainuddin Amali akhirnya buka suara. Sebelumnya diberitakan, belakangan dunia sepak bola tanah air dihebohkan oleh isu mengejutkan. Indonesia disebut-sebut akan keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Rumor ini berkembang cepat di media sosial dan forum bola, memunculkan berbagai spekulasi tentang masa depan sepak bola nasional. Namun kini, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa Indonesia tetap berada di bawah naungan AFC. Berikut ini 3 faktanya. 1. Isu keluar dari AFC ternyata cuma rumor. Kabar bahwa Indonesia berencana keluar dari AFC sempat ramai diperbincangkan di jagat maya. Disebut-sebut, sejumlah negara Asia Timur juga tengah mempertimbangkan langkah serupa. Namun, menurut Zainuddin Amali, semua itu tidak lebih dari spekulasi tanpa dasar yang jelas. Saya kira Indonesia harus tetaplah di AFC, tegas Zainuddin di Jakarta Senin 27 Oktober 2025. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menjelaskan, membentuk konfederasi baru bukanlah hal mudah. Prosesnya panjang, rumit, dan membutuhkan restu dari FIFA, sesuatu yang tidak bisa didapat begitu saja. Ia menambahkan bahwa membangun sinergi antar negara dan menentukan struktur kepemimpinan di konfederasi baru juga sangat sulit. Menurut Amali, yang paling realistis dan logis adalah tetap di AFC, organisasi yang sudah diakui secara resmi oleh FIFA. Ia pun menghimbau publik agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. 2. FIFA belum tentu restui konfederasi baru. Zainuddin menegaskan bahwa membentuk konfederasi baru di luar AFC bukan hanya sulit, tapi juga berisiko tinggi. Belum tentu juga FIFA merestui itu kan, ujarnya. Ia menjelaskan, FIFA hanya mengakui 6 konfederasi regional di dunia, dan Asia sudah diwakili oleh AFC. Artinya, jika Indonesia keluar, maka posisinya akan terombang-ambing tanpa wadah resmi untuk mengikuti turnamen internasional di tingkat Asia. Selain itu, keluar dari AFC berarti kehilangan kesempatan bermain di kompetisi bergengsi seperti Piala Asia, Liga Champions Asia, dan berbagai event resmi lainnya. Imbasnya bukan hanya ke tim nasional, tetapi juga klub-klub Indonesia yang sedang berkembang di level regional. Zainuddin menilai langkah keluar dari AFC justru bisa menghambat kemajuan sepak bola Indonesia yang kini sedang menuju era baru profesionalisme. 3. Fokus pada diplomasi dan peran strategis di AFC. Alih-alih keluar, Zainuddin justru mendorong agar Indonesia memperkuat posisi diplomatiknya di tubuh AFC. Ia menilai selama ini Indonesia kurang memiliki perwakilan aktif di struktur organisasi AFC, terutama di komite eksekutif. Pada kesempatan ini, ia juga mencelaka sekali lagi peristiwa Pemagona. Hanya mungkin kita memperbaiki komunikasi dengan AFC, karena terus terang negara-negara lain itu banyak perwakilannya di AFC. Kalau kita, kan untuk di komite eksekutif menurut saya sekarang ini tidak ada anggota-anggotanya, tutur Zainuddin. Ia juga menyoroti pentingnya menjalin hubungan baik dengan negara Arab yang memiliki pengaruh besar di AFC.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan diplomasi yang aktif bisa membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk punya suara penting di level Asia. Dengan nada optimis, Amali menutup pernyataannya, "Saya berpandangan bahwa tetaplah kita berada di AFC, tetapi hal-hal yang kurang itu saja yang kita perbaiki." Lebih lanjut, situasi ini sebenarnya menunjukkan betapa mudahnya isu liar berkembang di tengah publik yang haus akan kabar besar tentang sepak bola nasional. Isu Indonesia keluar dari AFC jelas bukan perkara kecil, karena hal itu menyangkut eksistensi dan masa depan sepak bola Indonesia di level internasional. Tapi langkah cepat Zainuddin Amali untuk menepis rumor tersebut patut diapresiasi. Di tengah panasnya perbincangan, ia tampil menenangkan dan menjelaskan dengan rasional bahwa keluar dari AFC bukanlah solusi melainkan justru kemunduran besar. Langkah memperkuat diplomasi yang ia dorong juga sangat tepat. Selama ini, Indonesia memang masih kurang aktif di level organisasi sepak bola Asia. Jika ingin berpengaruh, bukan dengan keluar, tapi dengan memperkuat posisi di dalam. Menjadi bagian dari AFC memberi ruang bagi Indonesia untuk belajar, berkolaborasi, dan memperjuangkan kepentingan sendiri lewat jalur resmi dan diplomatik. Isu ini juga menjadi pelajaran penting bahwa dunia sepak bola tidak hanya soal pertandingan, tapi juga soal politik, strategi, dan jaringan antar negara. Indonesia harus cerdas membaca situasi, tetap fokus memperbaiki komunikasi, dan memaksimalkan peluang agar tak hanya dikenal karena semangat di lapangan, tapi juga karena perannya yang aktif di forum internasional. Dari situasi ini, kita bisa belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kita melawan, tapi seberapa bijak kita bertahan di tengah badai isu dan tekanan. Indonesia tidak perlu terburu-buru mengambil langkah ekstrim hanya karena emosi atau euforia publik. Justru dengan tetap berada di AFC, kita punya peluang untuk tumbuh lebih besar dan membuktikan diri di panggung yang lebih luas. Perjalanan sepak bola Indonesia sedang menuju babak baru. Tantangan besar selalu datang, tapi di balik itu ada kesempatan untuk membangun jati diri dan reputasi yang lebih kuat. Saatnya kita semua, dari pemain, pelatih, hingga supporter, bersatu mendukung langkah yang membawa kemajuan. Karena satu hal pasti, Garuda bisa terbang tinggi selama kita percaya dan terus berjuang bersama. Timnas U17 jadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia. AFC akhirnya turun tangan beri dukungan penuh untuk Garuda Muda. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 kembali mencetak sejarah di kancah sepak bola dunia. Setelah tampil impresif di ajang Piala Dunia U17 2023, skuad muda Garuda kini kembali lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kali ini bukan sebagai tuan rumah, tapi hasil perjuangan di babak kualifikasi Asia. Menariknya, Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di turnamen tersebut dan dukungan besar pun datang langsung dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Berikut ini 3 fakta menarik tentang dukungan AFC dan kiprah Timnas Indonesia yang bikin bangga seluruh ASEAN. 1. Satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 kini memikul harapan seluruh Asia Tenggara. Dari sekian banyak negara ASEAN, hanya Indonesia yang berhasil menembus ajang paling bergengsi di level usia muda tersebut. AFC pun memberikan apresiasi tinggi kepada skuad asuhan Nova Arianto yang dinilai mampu mempertahankan performa terbaik sejak debut 2 tahun lalu. Dalam pernyataannya, AFC menulis, Timnas Indonesia U17 mampu mempertahankan performanya dalam debut Piala Dunia U17 di kandang sendiri 2 tahun lalu dan tim Asia Tenggara ini akan berusaha meraih prestasi yang lebih tinggi lagi di Qatar 2025. Kata-kata itu bukan hanya pujian, tapi juga bentuk pengakuan bahwa Indonesia kini menjadi wajah baru sepak bola muda Asia. Dukungan penuh dari AFC menjadi energi tambahan bagi Garuda Muda dalam menatap tantangan besar di Qatar. Berikut ini 3 fakta menarik tentang dukungan AFC dan kiprah Timnas Indonesia yang bikin bangga seluruh ASEAN. 2. Tantangan berat di grup H, lawan Brasil hingga Zambia. Indonesia tidak datang untuk menjadi penggembira, namun perjuangan Garuda Muda jelas tidak mudah.
Di Piala Dunia U17 2025, mereka tergabung di grup H bersama Brasil, Zambia, dan Honduras, 3 lawan tangguh dari 3 benua berbeda. AFC pun mengingatkan, Piala Dunia U17 2025, Qatar akan semakin menantang dengan Indonesia menghadapi lawan-lawan tangguh di grup H. Brasil menjadi perhatian utama. Negara tersebut sudah 4 kali mengangkat trofi juara dari 18 edisi Piala Dunia U17. Sementara Zambia akan menjalani debutnya dan Honduras datang dengan status juara grup kualifikasi CONCACAF. Indonesia akan membuka perjuangan melawan Zambia pada 4 November 2025 sebelum bertemu Brasil dan Honduras. Namun, kali ini Garuda Muda tampil tanpa beban, mengandalkan semangat dan karakter khas sepak bola Indonesia yang semakin matang di bawah Nova Arianto. 3. Zahabi Goli jadi andalan baru Garuda Muda. Dari semua pemain muda berbakat yang dibawa ke Qatar, Zahabi Goli menjadi sorotan utama. Pemain sayap berusia 16 tahun ini dinilai punya kualitas di atas rata-rata, bahkan sudah menembus level senior bersama Persija Jakarta. AFC menilai Goli sebagai kunci permainan Indonesia berkat kecerdasan membaca situasi dan akurasi umpannya. Kunci harapan mereka adalah Zahabi Goli, seorang pemain sayap serba bisa dengan visi yang tajam dan umpan-umpan akurat, tulis AFC. Meski muda, Zahabi sudah menunjukkan kedewasaan bermain yang membuatnya dipercaya sebagai pembeda di lapangan. Ia adalah simbol dari generasi baru sepak bola Indonesia, pemain yang lahir dari sistem pembinaan modern dan berani tampil menantang dunia. Tanpa status tuan rumah, tanpa kemewahan, tapi dengan semangat pantang menyerah, Garuda Muda siap membuktikan diri. Dukungan AFC hanyalah awal, sisanya perjuangan, doa, dan kerja-kerja yang akan menentukan. Semoga langkah Timnas Indonesia U17 di Qatar 2025 menjadi kisah inspiratif bagi seluruh anak muda Indonesia bahwa mimpi sebesar apapun bisa diraih asal berani berjuang sampai akhir. Lebih lanjut, situasi ini jelas menjadi momen yang sangat membanggakan sekaligus menegangkan bagi sepak bola Indonesia. Ketika Timnas U17 berdiri sendiri sebagai satu-satunya wakil ASEAN, dunia melihat Indonesia bukan lagi sekedar tim kejutan, tapi sebagai representasi dari seluruh Asia Tenggara. Dukungan penuh dari AFC membuktikan bahwa performa dan konsistensi anak-anak muda ini telah diakui secara internasional, sesuatu yang belum pernah dirasakan di level usia muda sebelumnya. Namun, di balik euforia itu, tantangan besar juga menanti. Grup H bukan grup yang mudah. Brasil dan Honduras punya sejarah panjang di level dunia, sementara Zambia bisa menjadi lawan yang tidak terduga. Tapi justru di sini nilai pentingnya. Garuda Muda tidak datang dengan tekanan, melainkan dengan semangat pembuktian. Mereka bukan lagi tim yang hanya ingin berpartisipasi, tapi ingin bertarung sejajar dengan raksasa dunia. Yang paling menarik adalah kemunculan sosok-sosok baru seperti Zahabi Goli. Kehadirannya menandakan bahwa sistem pembinaan usia muda mulai membuahkan hasil. Indonesia kini memiliki pemain muda dengan mental dan kualitas teknis yang mumpuni untuk bersaing di panggung dunia. Melihat semua ini, dukungan moral dari AFC seakan menjadi sinyal bahwa Asia percaya pada Indonesia. Dan tugas kita sebagai pendukung adalah menjaga semangat itu, tidak dengan tekanan berlebihan, tapi dengan rasa bangga dan keyakinan bahwa generasi muda ini sedang menulis bab baru dalam sejarah sepak bola nasional. Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi. Dunia sedang menunggu kejutan dari kalian. Pantas Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Ternyata ini keanehan Patrick Kluivert Chess di Arab Saudi. Sebelumnya diberitakan, kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 ternyata menyimpan cerita mengejutkan di balik layar. Setelah tersingkir di putaran keempat kualifikasi zona Asia, sejumlah pihak mulai buka suara soal penyebab kegagalan tersebut. Salah satu yang paling mengejutkan datang dari penasehat klub Super League, Andre Rosiade, yang menuding tim kepelatihan Patrick Kluivert tidak bekerja serius selama di Arab Saudi.
Berikut ini 3 fakta penting di balik kekalahan Garuda dan polemik besar yang muncul setelahnya. 1. Target Piala Dunia dinilai tak realistis sejak awal. Sebelum perjalanan timnas Indonesia berakhir di putaran keempat, mantan asisten pelatih Alex Pastor mengungkap bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 sebetulnya sudah terasa berat sejak awal. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Voetbal Internasional, ia menyebut PSSI dan tim pelatih asal Belanda telah menetapkan 3 target besar, salah satunya membawa Indonesia tampil di Piala Dunia. Namun, menurut Pastor, target itu jauh dari realistis. Ia menilai skuad Garuda masih tertinggal dari segi kualitas dan pengalaman dibanding lawan-lawan seperti Arab Saudi dan Irak. Setahu saya, kesepakatan ini memiliki 3 bagian. Tentu saja, lolos ke Piala Dunia akan sangat bagus. Namun, dengan peringkat FIFA 119, target tersebut tidak mudah dicapai dan tidak realistis, ujar Pastor. Ia menambahkan bahwa para pemain sudah berusaha sebaik mungkin di latihan dan pertandingan, namun tetap kalah kualitas dari lawan yang berada di level atas Asia. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak menjadi bukti bahwa mimpi menuju Piala Dunia masih terlalu jauh. 2. Keanehan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Fakta paling menghebohkan justru datang dari Andre Rosiade, penasehat klub Semen Padang di Liga Super Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Andre menuduh Patrick Kluivert dan para asistennya tidak melakukan simulasi taktik dan latihan game plan selama di Arab Saudi. Dasar londo, bagaimana mau lolos ke Piala Dunia kalau selama di Saudi simulasi taktik dan latihan game plan saja nggak pernah ada, tulisnya dengan nada geram. Andre bahkan menantang pihak PSSI dan Badan Tim Nasional (BTN) untuk membantah ucapannya jika memang dirinya berbohong. Menurutnya, bukan kemampuan para pemain yang harus disalahkan, melainkan keseriusan tim kepelatihan yang patut dipertanyakan. Kalian yang tidak serius, kalian yang tidak becus, kalian sudah hancurkan mimpi kami ke Piala Dunia. Sekarang kalian keluarkan sejuta alasan. Pernyataan ini langsung mengguncang publik sepak bola nasional dan memunculkan spekulasi baru soal manajemen internal timnas selama berada di Arab Saudi. 3. PSSI bergerak cepat, tapi siapa pengganti Kluivert? Setelah 2 kekalahan beruntun di putaran keempat, PSSI langsung memecat Patrick Kluivert dan seluruh staf asal Belanda. Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah hasil buruk di Riyadh dan Baghdad. Hingga kini, kursi pelatih kepala timnas Indonesia masih kosong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menegaskan bahwa isu soal kedatangan Louis van Gaal maupun kembalinya Shin Tae-yong tidak benar. Federasi masih menjajaki sejumlah kandidat baru yang dianggap mampu membawa Garuda bangkit. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi jadwal padat. FIFA Matchday November 2025, Piala AFF 2026, dan Piala Asia 2027. PSSI dihadapkan pada tantangan berat untuk menemukan pelatih yang bukan hanya paham taktik, tapi juga mengerti karakter pemain Indonesia. Kegagalan menuju Piala Dunia 2026 bisa menjadi cambuk keras untuk membangun kembali fondasi timnas dengan harapan agar mimpi besar bangsa ini suatu saat benar-benar bisa terwujud. Lebih jauh, melihat situasi ini, tampak jelas bahwa kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga tentang arah dan manajemen tim secara keseluruhan. Ketika target besar seperti lolos ke Piala Dunia dicanangkan tanpa kesiapan yang matang, maka beban berat justru jatuh pada pemain dan pelatih. Di sisi lain, tuduhan tentang kurangnya keseriusan tim kepelatihan Patrick Kluivert juga menambah rumit persoalan ini, karena publik kini tidak hanya mempertanyakan performa, tapi juga profesionalisme di balik layar. Namun, di tengah segala kritik dan kekecewaan, ada pelajaran besar yang bisa diambil. Indonesia tidak kekurangan talenta, hanya perlu fondasi yang lebih kuat